Masuk Pak Yogi? Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat semua ya? Mana yang lain tadi apa ya? Lagi ke toilet, ketemuan nih. Oh, prinyetin. Ya oke, kalau Pak, nggak apa-apa. Ya, melanjutkan dari Pak Charlie ya. Seperti biasa, pagi ini kita akan mencoba menganalisa pergerakan harga. So, untuk teman-teman yang baru, ini adalah satu aktivitas kita, salah satu aktivitas kita yang akan kita rutin lakukan setiap pagi, menganalisa pergerakan harga. Tujuannya adalah memberikan referensi kepada klien kita atau calon nasabah dari GK Invest. Untuk teman-teman yang baru, saya minta tolong aktif ya. Kemarin kan udah di-downloadin MetaTrader ya. Kemudian ada juga investing. Nah, tolong teman-teman aktif, artinya apa yang saya jelaskan, tolong teman-teman simak agar teman-teman cepat paham. Karena kemarin kan cuma sekilas ya. Nah, hari ini kita ngebahas tentang dua metode menganalisa pergerakan harga. Pertama kita melihat data, kedua teknikal. Jadi tiap hari akan dilakukan rutin. Oke, teman-teman ya, silakan dibuka MetaTrader nanti ketika saya jelaskan tentang teknikal dan juga peluang-peluang trading biar teman-teman nanti terbiasa. Oke ya. Seperti biasa yang pertama kita akan melihat data dulu. Hari ini ada berita apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan harga. Ini hari Kamis tanggal 16 September. Saya lihat di sini ada banyak sekali berita ya di investing.com, terutama di kawasan Amerika Serikat. Di sini ada penjualan retail inti, kemudian juga ada klaim pengangguran, dan juga ada indeks manufaktur ya. Jadi beberapa data ini, 3 data ini dirilis di jam yang sama, 19.30 nanti malam. Dan secara grade ini grade A. Artinya pengaruhnya sangat signifikan nanti ke market. Terutama teman-teman yang mungkin tradingnya gold, yang pasti data yang dirilis nanti ini mempengaruhi pergerakan yang pasti. Jadi hari ini fokusnya hanya malam hari ya, di jam 19.30. Nah, kita lihat dulu yang pertama penjualan retail inti, data sebelumnya itu minus 0,4% dan diprediksi berkurang minusnya. Artinya ada positif ya. Ada perspektif yang positif terhadap penjualan retail ini. Dari minus 0,4 menjadi minus 0,1. Tinggal nanti dilihat seperti apa data yang dirilis. Kalau dirilisnya sesuai dengan prediksi, sesuai dengan forecast, tentu akan ada kenaikan pada indeks dolar. Yang artinya, kalau indeks dolarnya naik, kalau harga dolarnya naik, emasnya turun atau naik, teman-teman yang baru. Kemarin saya sempat jelasin ya, kalau ekonomi Amerika bagus, harga komoditas terutama emas naik atau turun? Turun. Ya. Jadi kalau data ini akan dirilis bagus, artinya nanti secara teknikal pergerakan harga komoditas terutama emas akan turun. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, klaim pengangguran. Klaim pengangguran data sebelumnya 310.000 ya. Ini diprediksi ada peningkatan klaim pengangguran menjadi 330.000. Ya, artinya bagus atau jelek kalau seandainya pengangguran ini meningkat, klaim pengangguran. Sebelumnya 310, kemudian forecast-nya 330. Bagus atau buruk buat perekonomian Amerika Serikat? Coba
Kalau ada yang klaim nganggur, artinya bagus atau enggak? Jelek ya. Nah, jadi semakin banyak yang klaim nganggur, artinya makin banyak pengangguran. Ya, artinya itu juga jelek pada perekonomian Amerika Serikat. Nanti tinggal dilihat rilisnya. Ini kan masih prediksi. Jadi di sini ada data sebelumnya, ada prediksi, dan nanti ada rilis. Yang kita lihat itu adalah rilisnya seperti apa. Sesuai nggak dengan forecast atau sesuai nggak dengan analisa, lebih besar atau lebih kecil daripada data sebelumnya, itu nanti kita akan lihat. Ya. Yang pasti juga ini akan mempengaruhi indeks dolar, dan terutama pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar, berpasangan dengan indeks dolar. Itu ya, jadi dua data ini atau jam 19.30 nanti, tolong teman-teman perhatikan data yang akan dirilis, terutama yang trading gold, ya, dan forex juga pasti. Itu ya. Secara kalender ekonomi, rasanya hanya itu ya data yang cukup penting. Nanti sore juga ada pidato gubernur dari Euro Central Bank. Ini juga mungkin teman-teman yang trading euro. Nanti malam ya, jam 19, jam 7 malam. Jadi trading euro mungkin juga harus diperhatikan ini nanti seperti apa pidatonya. Ya, karena kalau cukup signifikan terkait perekonomian, otomatis euro juga akan bergerak liar. Dan jam 19 itu bertepatan dengan Open Amerika Serikat. Jadi kemungkinan volatilitasnya cukup tinggi untuk euro ya nanti. Kita akan lihat. Itu ya terkait dengan data hari ini. Sekarang kita ke metode yang kedua, teknikal. Nah, teknikal itu yang kemarin sempat saya sampaikan, kita melihat historical harga untuk menentukan posisi kita. Maksudnya kita bisa beli di mana, kita bisa jual di mana. Itu kita melihat historical harganya. Ya, artinya ini technical analisa, metode yang kedua. Nah, yang pertama kali harus kita analisa tentu saja dolarnya. Ya. Teman-teman bisa lihat indeks dolar ya, sekarang harganya di 92,4. Secara teknikal, ya, ini masih seperti pergerakan kemarin ya, artinya tidak terlalu besar range ya. Dan kalau kita lihat di sini pergerakan harga masih di atas uptrend line. Oke, teman-teman perhatikan. Ini ya. Jadi ini uptrend line. Pergerakan harga masih di kisaran atau di antara uptrend line ini dengan resisten yang di atas. Resisten ini apa? Resisten ini adalah historical harga tertinggi sebelumnya. Jadi ada beberapa harga tertinggi yang kita lihat adalah harga tertinggi yang terdekat. Yang artinya kalau kita lihat pada grafik, harga tertinggi ini ada di 92,8 ya, masih di kisaran kemarin. Jadi belum di break lagi ya, karena memang di sini ada double top. Kemudian sekarang potensi pergerakan harga itu masih di kisaran 92,3 ya sebagai support harga, karena di sini juga ada double bottom, ada double top, ada double bottom di sini. So ini range yang cukup signifikan nanti mempengaruhi pergerakan indeks dolar selanjutnya. Kalau kita lihat kecenderungan pergerakan harga hari ini kemungkinan akan menyentuh ke support dulu, kemungkinan ya. Potensinya akan menyentuh ke support dulu atau di level 92,3. Ini kita lihat nih. Ya, ini kecenderungan harga ke bawah ke level ini, ke level support atau double bottom kemarin ya, dan kita lihat nanti seperti apa reaksinya pada support ini. Kalau support ini signifikan, artinya banyak bayarnya di sini, otomatis dia akan balik lagi ke tren besarnya, naik ya, karena di atas trend line pergerakan harga sekarang. Namun kalau trend line ini di breakout, maka potensi pergerakan atau penurunan selanjutnya pada indeks dolar itu ke gelombang terdekat, gelombang terendah terdekat, atau di level 92. Jadi ini gelombang yang paling dekat ya, setelah trend line ini nanti kalau di breakout, yang artinya kalau sampai ke breakout ini atau harga sampai ke level 92, emas kemungkinan besar akan naik, atau forex yang mayor juga kecenderungan akan naik. Namun sekarang kita belum bisa expect itu karena pergerakan harga masih dalam range 92,3 untuk support dan atasnya adalah 92,8. Kecenderungan hari ini adalah pergerakan menuju ke support. Begitu ya untuk indeks dolar ya.
Oke, jadi kalau kita udah tahu garis besarnya untuk pergerakan indeks dolar, kita juga bisa memprediksi ya untuk pergerakan harga-harga yang berhadapan dengan indeks dolar ini seperti apa. Makanya itu penting untuk kita awalnya memprediksi untuk indeks dolar ini. Oke, selanjutnya kita ke forex. Seperti biasa kita ke euro dulu. Ya, euro masih di kisaran kemarin ya. Artinya pergerakan harga masih dalam range. Untuk support, ini di level 1.1780-an. Ya, ini supportnya. Dan untuk resisten, ini di kisaran 1.1850-an. Ini untuk range pergerakan euro. Dan kemungkinan hari ini pun masih akan terkonsolidasi pada range ini. Ya, jadi antara support dan resisten ini adalah range dari euro, yang artinya kalau di support teman-teman tinggal cari peluang untuk beli, ambil posisi buy. Kalau sekarang kan masih di tengah nih, ya masih di tengah ya, antara resisten dan juga support ini kan masih di tengah nih harga sekarang. Nah baiknya sih wait and see dulu, karena kemungkinan besar juga untuk pergerakan euro ini menunggu dari pidato Gubernur Bank Sentral Eropa tadi. Artinya akan sideways di sini, dan nanti ketika memang ada pidato yang cukup signifikan, pergerakan harganya akan melanjutkan ya, tergantung area mana yang di break, resistenkah ataukah support. Gitu ya, jadi untuk euro sekarang menurut saya sih masih wait and see dulu, karena pergerakan harga masih di tengah ya, masih di tengah antara support dan resisten. Jadi baiknya nanti kalau memang mendekati area support 1.1780, teman-teman cari posisi buy, atau kalau mendekati area resisten di 1.1850-an, teman-teman cari posisi sell. Ya. Itu key levelnya, dan stop loss-nya tentu di atas dan di bawah support dan resisten. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ambil buy sell sekarang juga boleh. Tapi tadi mungkin range untuk stop loss-nya agak jauh karena di tengah. Kalau kita buy di sini kan target kita di sini di atas. Ya, stop loss-nya tentu di bawah gelombang terdekat, di bawah. Tapi kalau kita mau sell, stop loss-nya di atas gelombang tertinggi, terdekat. Jadi agak jauh range-nya. Biar ideal, tunggu aja di support atau di resisten untuk buy atau sell. Ya. Ada pertanyaan untuk euro, teman-teman? Cukup jelas? Jangan ambil posisi dulu ya, saya belum melihat peluangnya di euro. Pergerakannya masih akan sideways, saya pikir sampai dengan nanti pidato ya. Kita lanjut ke sterling. Oke. Sterling. Ini pergerakan kita bisa lihat ya, di atas masih uptrend line. Trend yang menanjak ini ya. Dan kalau kita melihat dari range pergerakan harga juga kurang lebih sama seperti kemarin, tidak terlalu besar ya. Untuk supportnya ada di gelombang bawah atau terendah kemarin, ini double bottom ya di sini di 1.3790-an ya. Sekaligus juga ini ada support dari trend line. Jadi ada dua support yang menahan. Pertama historical harga dari double bottom 1.2 ya. Titik 1.2 dan dari sini. Artinya level ini adalah level terbaik untuk beli. Kalau kita mengacu pada trend line ini yang belum di breakout, dan kita lihat dari potensi pergerakan harga yang sudah pernah membreakout dari resisten, maka berpotensi untuk sterling ini melanjutkan kenaikan. Kalau menurut saya ya. Artinya teman-teman tinggal cari posisi buy di atas dari trend line ini atau di atas dari harga 1.3790 ya, atau kita anggap aja di 1.3800, teman-teman bisa cari posisi beli. Ya, idealnya buy. Iya, betul. Targetnya untuk posisi buy kita ambil aja resisten ya, jangan terlalu tinggi dulu. Kita ambil di kisaran 1.3880. Artinya kalau kita buka posisi buy di level sekarang ada sekitar 40 pip. Tapi kalau teman-teman tunggu nanti di level support,
Di 1.3800 ada sekitar 80 pip, cukup besar ya. Tapi tadi kalau kita nunggu, resikonya ya nggak dapat harga, itu aja. Ya, kalau kita ngelihat kecenderungan pergerakan harga sekarang masih ke atas, ke resisten. Jadi dukung juga tadi kita lihat dari pelemahan dolar ya. Artinya dolar kan kita lihat berpotensi untuk ke support. Nah, artinya untuk sterling pun berpotensi untuk mencapai resisten. Jadi peluangnya hari ini buy. Kalau teman-teman mau sell, saran saya sell di atas aja. Ya, di harga tertinggi kemarin di dekat 1.3900 teman-teman bisa cari posisi sell. Stop loss-nya harus sedikit di atas dari gelombang tertinggi. Itu kalau mau ambil posisi sell. Yang ideal ngikutin tren aja, saran saya. Stop loss-nya di bawah. Di bawah dari harga terendah ini, it's been di maksimal ya, 1.3780. Iya, 20 pip. Itu di bawah double bottom, sekaligus juga di bawah dari trend line. Gitu ya. Nanti untuk Bu Leni tolong dibantu untuk teman-teman yang baru, pair dari Forex tolong dimasukkan ke MetaTrader, karena kemarin saya masukin cuma emas. Forex-nya sterling sama euro belum, nanti tolong dimasukkan. Oke, untuk sterling, ada pertanyaan lagi? Ada yang trading sterling? Masih nunggu? Coba teman-teman yang baru ya, nanti di buy ya, sterlingnya di buy, peluangnya ada di sterling untuk diambil posisi buy. Kalau nanti dimasukin teman-teman yang yang satu tim, masukin sterling sama euro di MetaTrader-nya. Oke, kita lanjut ke minyak. Minyak ya, gimana minyak? Kemarin ada yang ambil buy nggak? Ada nggak yang ambil buy kemarin? Di akun demo pun nggak berani ngambil buy ya. Lalu kemarin sudah saya jelaskan bahwa untuk minyak ini sudah break dari downtrend line. Artinya pergerakan harga berpotensi untuk naik sampai ke gelombang tertinggi terdekat. Itu kan kemarin yang saya katakan. Bahkan target kita kemarin sampai ke 74 kalau kita mau long term. Nah, semalam pergerakan harga sudah ke 73 ya. 73 ya. Jadi setelah downtrend line ini di break, teman-teman perhatikan ya, downtrend line di break, gelombang terdekat di sini. Pertama, target kita sini dan udah di breakout. Kita ambil juga yang paling dekat karena untuk trading harian di 72 udah breakout juga. Dan kalau kita ngomongin gelombang yang paling jelas ya, gelombang yang ini di 74. Artinya pergerakan harga berpotensi menuju ke 74. Masih berpotensi untuk menuju ke 74. So, untuk sekarang teman-teman tinggal cari aja posisi beli. Ya, kalau mau yang ideal ya tunggu di support. Di support itu di berapa? Ya saya agak ragu ya 71, apakah dia bisa balik lagi ke 71? Karena kalau kita ngelihat supportnya sekarang di 71 yang cukup signifikan. Kalau sekarang kan kita ngelihat dari pergerakan harga atau dari reaksi candlestick ini bayarnya masih besar nih. Nih, coba perhatikan harga sekarang. Bayarnya masih oke dan pergerakan masih cenderung untuk ke atas ya. Minimal ya di harga tertinggi kemarin 73. 73.08. Ya, kalau teman-teman mau coba buy boleh sih buy. Targetnya di 74 ya. Ingat ya, resistennya paling dekat adalah di 74 itu targetnya. Dan untuk posisi buy itu wajib TP di sana. Jangan lebih dulu. Jadi resisten atau target pergerakan harga saya lihat ada di gelombang itu dan 74 merupakan area resisten yang cukup signifikan. Artinya posisi buy boleh di take profit di situ dan kalau teman-teman mau ambil sell, ambil di level tersebut. 74 ya. Kalau kita ngomongin yang ideal ya kalau dengan kondisi sekarang ya nunggu di resisten sebenarnya. Sell di resisten. Tapi sayang, peluangnya sayang kalau teman-teman nggak ambil buy. Kita coba ya, kalau sekarang ini sinyalnya bagus banget untuk minyak ya. Minyak ini sudah breakout resisten, kuat banget ini potensinya untuk ke 74 atau dia balik lagi ke tren besarnya. Ini kan tren besar kalau kita lihat masih up. Tren besar minyak nih. Ini daily, teman-teman perhatikan. Ini masih cenderung untuk menuju ke harga-harga tertinggi sebelumnya.
74 selanjutnya itu ada di 75 dan 77 ya. Yang terdekat 74. Jadi tantangan untuk minyak itu 74 ya. Kalau berhasil di breakout, maka saya lihat sih akan menuju ke 77 lagi, harga tertinggi kemarin lagi. Gitu ya, untuk minyak, rekomendasinya untuk buy. Hari ini ya. Ada pertanyaan untuk minyak, teman-teman? Cukup jelas? Jadi kalau kita buat trend line pun ini bisa ya. Sorry, ini saya transparankan dulu karena ini sudah di breakout ya. Jadi untuk downtrend line saya transparankan, kita buat trend line baru yang menandakan kenaikan dari minyak sini ya. Nah ini sekarang yang berlaku itu trend line yang ini ya. Artinya sebenarnya teman-teman kalau mau buy boleh di kisaran trend line tersebut nih. Ini gelombang pertama di sini yang terendah, kemudian gelombang kedua ada di sini. Ya. Dan kalau kita melihat di sini level 71 ya. Supportnya 71. Support signifikan. Ya, jadi kecenderungan harga masih akan menuju ke atas 74. Oke, cukup jelas? Masih bisa. Kalau kita melihat dari gelombang ini masih ada potensi dia untuk koreksi harga. Namun kalau kita ngomongin yang ideal, ya belinya di kisaran 71. Tapi kalau saya lihat dari candlestick buyer-nya ini atau bullish-nya ini cukup signifikan nih sekarang. Belum tentu. Bisa jadi dia langsung ke atas dulu nih ke level resisten ya. Nanti lihat nanti di resisten ini ada tahanan nggak? Ada candlestick seller nggak di situ? Kalau ada, teman-teman bisa sell. Tapi kalau memang sudah signifikan, artinya langsung breakout dia, 74 lewat 75, ya jangan di-sell lagi. Nanti targetnya ke harga tertinggi kemarin. Mungkin kalau teman-teman mau sell, ya di 77, harga tertinggi yang kemarin ya. Tapi kita nanti lihat, di 74 saya lihat signifikan ya resistennya. Artinya tinggal tunggu konfirmasi dari candlestick seller di 4 jam. Nanti ada dojika ya, ada apa namanya, bearish engulfing, nanti teman-teman tolong perhatikan itu. Cukup jelas untuk minyak? Nasdaq ya. Nasdaq. Ini lihat ya, ini masih yang kemarin. Oke, harga tertinggi Nasdaq ini kemarin di level, bentar ya. Oh kemarin ya, sempat turun ya. Iya. Tapi sayang, takut di. Ya. Nah sekarang kalau saya lihat ya, ini pergerakan harga memang tertahan ya, tertahan di level flag. Ini kalau di satu hari cukup jelas flagnya ya. Sini. Nah ini ya. Merah ini, noda ini sebenarnya ini flag ya yang jadi tahanan. Walaupun saya kemarin acuannya ke support ini ya, 15.280 sekian. Ini acuan support kuatnya. Namun di level ini juga kalau kita lihat ini udah jadi area demand, area permintaan. Dan kemarin tutupnya cukup signifikan ke atas. Itu sih yang agak bikin khawatir. Artinya ini pergerakan bisa balik ke atas lagi. Kalau kita melihat dari tutup candlestick bullish-nya ini. Ini ya. Tapi kalau kita tarik trend line nanti di 4 jam ini ada ini juga ada down trend line juga. Nah, 4 jam. Udah breakout juga ya, artinya nggak ada tahanan lagi nih di atas ya. Ya artinya sekarang gini lah, kalau kita ngelihat dari candlestick ini, ya reaksi ini masih bisa potensi ke sini pergerakan harga. Namun dari candlestick ini kita bisa melihat bahwa di sini area demand-nya kuat, permintaannya banyak. Ya, di level ini ya, di 15.400-an. Kemarin sempat turun sampai ke 15.300 berapa ya? 33 ya? 30-an ya kemarin kan? Nah, ini. Ya, artinya di sini banyak permintaan dan ya kalau kita lihat sekarang kan memang mendekati harga tertinggi masih ya. Tapi masih berpotensi untuk pergerakan harga turun ke level demand lagi.
So, nanti kalau memang turun ke level 15.400 mungkin diantisipasi dulu lah ya, saran saya, karena situ agak kuat ya. Takutnya nanti dia naik lagi, iya. Jadi bisa di locking sebagian, ya. Saran saya sebagian aja, kalau memang itu. Karena memang kan ini harga memasukin area harga tertinggi sepanjang masa, artinya masih ada koreksi. Dan kemarin itu koreksinya masih koreksi kecil, ternyata bukan koreksi yang signifikan, hanya sampai ke 15.300. Tapi kalau kemarin teman-teman ngambil di area 15.700 sudah cukup banyak ya dapatnya, harusnya. Di mana harga tertingginya ya? Oh ini, sorry, saya nggak kelihatan. Ini ya. Tertingginya 15.700 ya kemarin ya. Ya, kalau kita lihat sih masih berpotensi untuk bawah. Namun hati-hati aja di 15.400 tadi. Mungkin bisa diantisipasi. Cukup besar soalnya tutup candlestick kemarin cukup signifikan di atas. Itu aja sih yang saya khawatirkan. Kalau sungguh atasnya panjang kemarin, mungkin masih akan ada tekanan lagi. Tapi karena memang nggak ada sumbu atasnya, artinya tutup harga itu di atas, ya hari ini berpotensi untuk pergerakan ke atas lagi. Itu sih. Begitu ya, kalau kita melihat ya, sekarang untuk yang masih fresh, masih fresh belum ada posisi dari Nasdaq ya, cari posisi buy, intinya gitu. Ya, cari posisi buy selagi harga belum lewat ke 15.285. Itu key levelnya. Lewat ini ya bisa ke bawah, makanya saya bilang bisa ke 15 ribuan. Tapi sekarang taruh mukanya di level ini. 15.300-an ini. Jadi masih ada potensi kok. Kalau saya lihat masih ada potensi untuk dia koreksi ke level demand lagi. Tinggal kita tunggu ya. Nanti kita lihat reaksi sama-sama lah. Kalau memang bisa ditahan dulu posisi sell, tapi kalau kita lihat sudah melemah, sellernya udah melemah, ya di locking dulu sebagian. Kita lihat nanti. Pasar itu apa aja bisa terjadi, intinya gitu kan. Apalagi sekarang harga tertinggi, ya. Harus sabar. Sama seperti minyak kemarin kan ditakut-takutin harga ke atas, katanya jatuh. 10 poin kan. Itu ya. Cukup jelas ya untuk Nasdaq. Kita ke emas nih. Teman-teman yang baru ya, ini trading emas. Emas. Sekarang pergerakan harga di level 1793. Setelah kemarin ini harga menyentuh ke level 1808. Kenapa harga 1808 ini harga tertahan? Karena di situ ada flag ya. Kenapa saya juga bilang target setelah 1803 dilewatin itu ada di 1808? Karena memang ini kan 1803 harga tertingginya nih. Di break targetnya di sini. Ini nih, ada flag di sini. Ini kondisinya sama seperti Nasdaq tadi, di sini ada flag di 1 jam. Pas banget di area flag atau di area supply. Ini kalau saya buatin area supply seperti ini ya. Nah ini ya, ini area supply. Jadi acuannya itu pada flag di sini. Nih, flag di sini. Ya, dan kemarin ketika harga masuk ke level ini, belum masuk sih menyentuh level dari supply tertahan. Artinya sini supply-nya kuat. Di area 1808. Dan kalau kita lihat sekarang, range pergerakan harga ya masih dalam range yang baru ya. Kalau kemarin kita buat range-nya itu di bawahnya 1780 sampai dengan 1803, sekarang range-nya udah berubah kalau saya lihat. Bahwa kita lihat ada di kisaran 1784 dan di atasnya ada di kisaran 1808. Ini pergerakan harga seperti ini range-nya ya. Di 1 jam nih terlihat jelas juga untuk range pergerakan harga. Artinya ya tinggal teman-teman tunggu aja pergerakan ke bawah level 1785-an ini. Di sini juga ada flag sebenarnya ya. Ini jadi tahanan ya. Sekarang ini ada flag di level ini dan jadi tahanan. Penentunya nanti di 90. Lewat 90 ini pergerakan harga akan ke level 1783 lagi. Di mana level 1873 ini adalah area pembelian terbaik. Di sini ada beberapa historical harga yang menjadi support ataupun area demand-nya. Ya. Tapi sekarang kita belum bisa expect ke situ karena sekarang masih tertahan di level ini ya, flag ini. Flag besar ini. So, kalau saya lihat pergerakan harga masih cenderung ke range ini dan pergerakannya ke atas kalau saya lihat ya. Tapi nggak akan besar nih ke atas, mungkin tertahan di 1803. Jadi agak sulit juga untuk hari ini pergerakan menuju ke 1808 lagi.
Artinya kalaupun nanti harga di sini, teman-teman bisa cari posisi sell. 1803 itu udah jadi area sell, ya. Level sell. Jadi yang buy, take profitnya di 1803. Kemudian kalau untuk sell, saran saya mungkin di atas, tunggu aja di 1803. Untuk stop loss, boleh teman-teman pasang di atas harga tertinggi kemarin atau di 1810 untuk posisi sell. Kalau nggak mau kejauhan, ya sell-nya di atas lagi, itu kalau dapat harga. Ya, jadi hari ini, buy. Pagi ini ya, pagi ini buy mungkin beberapa poin, 2, 3 poin, 4 poin. Coba teman-teman perhatikan nanti, kalau dapat langsung take profit aja. Karena cenderung harga akan berfluktuasi di level-level ini. Ya, ingat ya levelnya ya, 1783 bawah, atasnya di 1808. Range-nya range buy dan sell. Ada yang ambil posisi buy? Ada yang ambil posisi emas kemarin? Ada? Coach, Iya. Turun lagi, iya. Ada yang aja ya? Sorry. kalau di aku ada posisi coach 1798. Posisi buy? Iya. Oke, posisi buy 1798 ya. Oke, saran saya sih nanti kalau harga sempat naik lagi ke 1803, take profit aja dulu. Oke. Untuk key levelnya bisa diatur aja di bawah ini. Ini kan kalau kita lihat harga terendah ini ada di 1780 ya, artinya maksimal ke sini. Tapi kalau kejauhan pun ya mungkin di 10 poin ke bawah itu udah jadi stop loss. Artinya di 1788. 1787 deh. Ya. 1787 ya. Aku bisa stop loss ya. Atau maksimal di 1780. Oke. Itu posisi buy ya. Kita taruh di bawah dari area demand ini. Untuk targetnya jangan terlalu tinggi dulu ya, karena saya lihat di kisaran 1803 sampai 1808 ini resistennya cukup kuat. Oke. Ya, cukup jelas ya. Oh, oke. Thank you, coach. Oke. Yang lain gimana? Jelas ya? Ada pertanyaan teman-teman atau ada request? Silakan. Tinggal 5 menit lagi di Zoom ya. Waktunya kita dijatain. Gimana? Kenapa? Ya, GBP yang paling ideal hari ini sebenarnya yang jelas pergerakannya GBP. Dari yang sekian banyak tadi sama oil ya. Emas agak galau. Di resisten tertahan cukup signifikan, di support juga dia tertahan cukup signifikan. Jadi kita lebih baik tunggu di area bawah atau area atas untuk ambil posisi. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman, untuk review market hari ini saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan silakan share ke teman-teman trader yang lainnya untuk analisa kita pagi ini. Oke teman-teman, selamat beraktivitas, selamat pagi dan salam sehat selalu ya. Terima kasih banyak.